Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di hari ini ya. Kita akan diskusi terkait kebijakan perlindungan tenaga kerja pada perempuan. Ya, salah satu tema di sumber daya manusia juga yang menarik, yang mana memang kalau berbicara terkait kebijakan perlindungan ini sesuatu yang wajib ada ya dalam ranah tenaga kerja terutama labor. Ya karena memang kita melihat kondisi saat ini gitu ya, undang-undang yang melihat dari action plan, do, check again, action lagi, planning lagi, do again, check, dan seterusnya. Kondisi yang terlindunginya pengennya kan uh, ada lah hak-hak pekerja yang terlindungi, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi perlindungan hukum gitu ya, dari perlindungan yang kita anggap itu bisa memakmurkan pekerja, tidak hanya memakmurkan para pemilik industri itu sendiri. Dan memang kalau melihat data, apakah masih banyak pelanggaran norma kerja? Kalau melihat data, banyak tidaknya sebenarnya ini tergantung perspektif dan juga tergantung dari melihat perbandingan data sih sebenarnya. Namun kalau melihat kondisi saat ini memang bisa dikatakan ya sempurna belum gitu ya, tapi arah ke lebih baik ada kayak gitu loh. Saya melihat dari beberapa data yang saya baca gitu, ya mulai dari berapa sih pelanggaran HAM, kemudian berapa sih data statistik kesehatan BPJS ketenagakerjaan dan seterusnya pun ya itu cenderung belum sempurna gitu ya, tapi cenderung lebih ke arah ya hal yang lebih baik seperti itu. Jadi memang ini merupakan suatu konsep di mana pengawasan ketenagakerjaan, bisnis proses pengawasan ketenagakerjaan. Kenapa saya katakan bisnis? Karena pada prinsipnya bagaimana kita mengawasi ini ada suatu siklus ekonomi juga di situ gitu loh. Mulai dari objek pengawasan, laporan hasil pengawasan, informasi atau pengaduan, kemudian ada aparat pengawas, baik itu pegawai pengawas maupun ahli, ada rekomendasi, ada kabupaten kota yang itu ada laporan hasil pengawasannya yang akan muncul ke Menaker itu sendiri, Menteri Ketenagakerjaan. Dan periksa pertama, periksa berkala atau pemeriksaan khusus gitu ya. Periksa itu kayak pemeriksaan gitu dan laporannya bagaimana dan seterusnya. Instrumen utama dalam Binwas Naker gitu ya atau pengawas ketenagakerjaan memang melihat dari pegawai teknis yang berkeahlian khusus dan ditunjuk menteri ya, atau ditugasi menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi kalau besok teman-teman bekerja itu ada loh pengawas ketenagakerjaannya sebenarnya. Tinggal bagaimana prosedur dari perusahaan ataupun dari instansi yang akan teman-teman jalani atau sedang jalani saat ini, apakah ada konsep sepertinya atau tidak. Dan memang melaksanakan fungsi untuk mengawasi ketenagakerjaan, karena memang pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsinya negara itu sendiri gitu loh. So next, di dasar hukumnya ini ada beberapa dasar hukum yang memang sampai hari ini masih terpakai, masih ya relevan lah dengan situasi saat ini gitu. Sifat kebijakan atau pelindungan pekerja perempuan sifatnya ada protektif, korektif, dan juga non diskriminatif gitu loh. Maksudnya apa? Perlindungan ke fungsi reproduksi, dicegah dari apa ya hal-hal yang sifatnya misalkan pemerkosaan ataupun hal-hal yang seperti seksual intimate ataupun yang lainnya yang dia mencegah hal-hal yang seperti itu. Kemudian adalah korektif pada peningkatan kedudukan pekerja perempuan. Kalau di SDGs itu ada gender equality, dia pemberdayaan pekerja perempuan atau kesetaraan gender, dan juga kesetaraan hak dan kewajiban itu sendiri atau non diskriminatif. Protektif gitu ya, perlindungan masa haid misalkan itu juga ada baik bagi perempuan gitu, tidak diwajibkan sebenarnya kayak gitu loh, merasakan haid atau memberitahu pengusaha dan seterusnya. Dan yang menarik ya apa, perlindungan sebelum dan sesudah melahirkan. Jadi boleh cuti sebelum melahirkan, boleh cuti sesudah melahirkan gitu. Boleh berhak beristirahat itu ada seperti itu. Dan berdasarkan pemeriksaan dokter atau bidan. Nah,
Ini pun bisa diperpanjang jika misalkan ada surat keterangan dari dokter atau bidan gitu ya. Tapi memang kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, ya, sesuai dengan kesepakatan bersama juga sepihak juga dari perusahaan dan juga pekerja. Oke, perlindungan yang lainnya misalkan aja gugur kandungan gitu ya. Kesempatan untuk menyusui atau ASI eksklusif biasanya kalau dalam perempuan, dan sebenarnya untuk perempuan hamil misalkan dilarang bekerja pada malam hari pun itu bisa ada juga pasalnya gitu loh. Jadi larangan kerja malam bagi pekerja perempuan yang hamil itu ada. Kemudian ada korektif, misalkan aja larangan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Sebenarnya ada. Namun di awal biasanya perusahaan itu kalau mau rekrut yang wanita ataupun laki-laki biasanya mereka akan mensepakati dulu di awal. Mereka tidak akan menikah, mereka tidak akan hamil dulu gitu ya selama berapa tahun gitu. Di awal agar ya clear, yaitu konsep korektif ini sendiri ketika nanti sudah menjadi karyawan maka ya bahkan di PHK pun tidak diperbolehkan kayak gitu loh. Karena memang menjaga kehormatan dari hak pekerja itu sendiri gitu. Perlindungan pada saat bekerja di malam hari, misalnya memberikan makanan yang bergizi, menjaga kesusilaan, menyediakan angkutan antar jemput, ataupun usia pekerja harus, dan juga usia pekerja 18 tahun ke atas. Dan ya, perlindungan terhadap pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri juga ada gitu ya, untuk mencegah tadi trafficking atau penjual. Beberapa waktu atau Anda bisa melihat beberapa video saya yang berkaitan dengan human trafficking juga di SDM. So, ada juga non diskriminatif, kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, gitu, tanpa diskriminatif bahwa laki-laki itu berhak menjadi CEO, misalkan perempuan nggak boleh, nggak ada seperti itu. Jadi punya hak yang sama gitu loh. Dan pengupahan yang sama akhirnya bagi pekerja laki-laki maupun wanita, nilainya pun sama. Tidak membedakan warna kulitnya dia merah, hitam, putih gitu ya, ataupun jenis kelamin, ataupun agama, politik bahkan, ataupun asal masyarakatnya dia dari mana, itu tidak ada pembedaan seperti itu. Penghapusan segala jenis diskriminatif juga, hak asasi, kesempatan kerja, memilih profesi, promosi gitu ya, jaminan pekerjaan dan seterusnya. Perlindungan K3 termasuk reproduksi itu sendiri. Untuk terhadap pekerja perempuan di tempat kerja, misalkan penerimaan pekerjaan, kesempatan mengikuti pelatihan atau promosi, dalam pengambilan keputusan, perbedaan upah, jaminan sosial, perbedaan dalam usia pensiun maupun PHK bagi perempuan yang menikah. Biasanya ini sih bentuk ketidakadilannya gitu ya. Ya memang apa ya? Tadi saya katakan sempurna belum, tapi memang masih berada pada tahap proses untuk lebih baik gitu sih. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi biasanya sih kayak upah, kemudian pelatihan, penempatan tenaga kerja yang mungkin tidak sesuai dengan tupoksi atau dengan perjanjian gitu ya, atau workload-nya gitu ya, hubungan kerja, jaminan sosial, pelatihan diutamakan pria biasanya, ataupun tunjangan keluarga kayak gitu ya. Karena memang ya yang menunjang keluarga kan laki-laki bukan wanita. Dalam beberapa agama gitu ya. Namun kembali lagi dalam emansipasi ya tidak ada pandangan itu kalau wanita bekerja dengan laki-laki ya tunjangannya ya samain aja kayak gitu. Idealnya kan seperti itu. Kemudian ada kerja malam, ada diskriminasi dan seterusnya. Nah, penyebab pelanggaran itu ada beberapa, kurangnya motivasi, misalkan pengawasan, pemahaman pengawasan, kemudian belum ada pedoman yang baku gitu ya. Kesadaran pengusaha, kurangnya kesepahaman SP atau SB gitu ya, dan kurang biasanya juga dari internal sendiri, kurangnya pemahaman dari perempuan. Oh, saya punya hak A, B, C, D, E itu belum semua pekerja perempuan gitu ya, mulai dari pekerja buruh sampai pekerja eksekutifnya itu memahami konsep seperti ini. Dan sosialisasi ini penting banget, tapi juga masih mungkin ada beberapa daerah yang belum mendapatkan pandangan seperti ini. Jadi Anda yang melihat video ini harapannya ya, oh ternyata pekerja perempuan punya hak loh, gitu. Punya kayak privilege juga dalam bekerja. Gitu. So ketentuan pidananya juga ada mulai dari pasal 187 dan seterusnya, gitu bisa dilihat gitu ya. Upaya yang telah dilakukan sebenarnya tadi belum sempurna tapi sudah berjalan ke arah yang lebih baik gitu loh.
diklat pengawasan, mendorong daerah menyelenggarakan diklat pengawasan, penyusunan pedoman atau petunjuk pengawasan, rakor daerah, rakor nasional, seperti itu, dan seterusnya. Pemecahan masalah dari beberapa pelanggaran itu biasanya kayak sosialisasi, sinkronisasi program, pembinaan pengawasan, penegakan ketaatan penerapan norma kerja, gitu. Dan memang ya bagi negeri kami berbakti. Jadi tidak melihat dia wanita, dia laki-laki, pekerjaannya bagaimana, ya kita melihat bagaimana seorang wanita yang bekerja sesuai dengan Sustainable Development Goals, yaitu gender equality itu sendiri. Dan ya ini turunan dari Sustainable Development Goals itu sendiri, gitu. Dimana Indonesia itu terdiri dari Aceh sampai Papua, gitu, dari Sabang sampai Merauke, gitu, yang wah banyak sekali konsep industri yang saya yakin mayoritas wanita punya hak juga untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah dilakukan laki-laki. So, terima kasih atas melihat video ini. Bisa diulang lagi kalau misalkan ada yang bingung ataupun ada yang perlu konfirmasi, klarifikasi, bisa chat below atau email. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.